Saga terlihat menjatuhkan kepalanya di sandaran mobil. Terdengar suara nafasnya berulang seperti desahan kebimbangan hatinya. Dia yang merasa tidak nyaman, tapi Han yang berada di belakang kemudi yang merasa bersalah. Sesekali Han melirik kaca melihat kurat wajah Saga. Laki-laki itu terlihat menampar kaca dengan pandangannya. Selesai meeting terakhir laki-laki itu mulai terlihat diam, apalagi saat waktu menunjukkan sore, menuju jadwal pertemuan dengan dokter kandungan. Tuan muda, Han bicara pelan. Percayalah pada Nona, dia gadis yang kuat dan tegar. Nona pasti juga akan bahagia kalau dia melahirkan anak-anak tuan muda. Saga terdengar mendesah lagi mendengar kalimat Han yang terakhir. Benarkah? Apa benar seperti itu? Apa tubuh kecil itu bisa sanggup? Ya bahkan gemetar, ketakutan saat pertama kali kami berhubungan. Kelebatan ketakutan masih menggantung di pelupuk matanya. Mencintai Dania adalah dengan membuatnya jangan sampai terluka. Begitu yang ia tanamkan dalam hatinya. Sampai mobil menyalip kendaraan lain, Saga masih terlihat gelisah. Informasi kedatangan Saga ke RS sudah seperti kode zero pasien. Dokter Harun selaku kepala RS sudah menginstruksikan banyak hal, khususnya bagi kandungan yang akan didatangi Saga. Dalam bahasa kasarnya, dia mengatakan kalau Tuan Saga hari ini bukan datang sebagai pemilik RS yang akan meminta pertanggungjawaban karyawannya, tapi suami gila yang susah ditebak maunya apa. Menjadi pimpinan RS aja sudah membuat kalang kabut, apalagi ini suami dalam tanda kutip yang dikatakan Dokter Harun. Akan jadi serunya apa kalau sampai mereka membuat kesalahan sore hari. Ketika Tamaran senja sudah mulai datang, di ufuk sana bahkan sudah merona warna orange tanda matahari akan tertidur di peraduannya. Dokter Harun dan para dokter sudah menyambut kedatangan pemilik RS. Di depan pintu masuk, di hadapan banyak orang, Harun berperan dengan sangat sopan selaku jabatan yang dia emban. Tidak ada tawa atau keisengan yang biasanya dia lakukan. Han, bagaimana suasana hatinya? Berbisik pada Han yang juga berjalan di sampingnya. Apa yang Anda harapkan, Tuan? Cih, kau ini. Dia tidak akan mengamukkan kalau nanti mendapat informasi yang tidak seperti diharapkan. Mungkin Anda hanya akan menjadi pengangguran. Kurang ajar kau. Kau tidak tahu sudah setegang apa kami. Sudah ada di sebuah ruangan yang cukup besar dengan sebuah layar LCD terpampang lebar. Saka langsung duduk di tempat yang mereka sediakan. Masih memasang wajah tidak bisa ditebak suasana hatinya. Yang pasti masih ada getaran bimbang di matanya. Semua informasi yang akan dia dapatkan hari ini akan membawa dampak besar dalam pengambilan keputusannya ke depan. Apakah dia mau Dania mengandung anaknya atau tidak? Kalian bisa mulai. Han memberikan instruksi ketika melihat Saga memberikan apa-apa dengan tangannya. Dua orang dokter maju ke depan, wajah mereka terlihat cukup tegang. Sesekali mereka menyapu peluh yang tetap menetes walaupun di ruangan ber-AC. Dokter Harun yang berdiri di belakang Saga pun cukup cemas. Bagaimana kalau penjelasan dua dokter yang sudah dipilihnya itu tidak memuaskan? Suasana senyap hanya terdengar suara salah satu dokter menjelaskan dengan terperinci mengenai informasi yang diinginkan Saga. Beberapa video ditayangkan menunjukkan bagaimana proses kehamilan itu. Saga duduk di tempatnya mendengarkan dengan baik. Dia tidak menyela ataupun menunjukkan sikap penolakan. Ketukan tangan Saga berulang ketika dokter menjelaskan bagaimana kondisi ibu selama proses kehamilan. Gejala-gejala morning sick yang sering dialami ibu hamil. Dokter pun memberikan penjabaran bagaimana menanganinya. Obat-obat yang bisa dipakai untuk meminimalisir, bahkan makanan dan herbal yang bisa dipakai sebagai alternatif agar seorang ibu tetap bisa menjalani kehamilan dengan nyaman. Harun bukannya fokus pada apa yang dijelaskan, dia hanya memperhatikan perubahan air muka Saga. Kalau cuma begini saja aku juga bisa menjelaskan, tidak perlu membuat tegang seisi rumah sakit. Walaupun aku belum pernah membuat anak, aku juga tahu ilmunya kalau cuma begini. Tapi dasar Saga. Saat dokter Harun mengatakan kalau dia juga tahu, tapi laki-laki itu tetap menolak dan mengatakan
Aku mau penjelasan dari para ahlinya. Lampu sudah menyala terang ketika penjelasan tentang proses kehamilan selesai. Apa Nia tahu semua ini? Kalian sudah menjelaskan padanya? Nona sudah paham dengan semuanya, Tuan. Nona terlihat sangat antusias saat penjelasan proses pemulihan kesuburan pasca pil KB. Hei, kau pikir kakak ipar bodoh apa? Dia pasti udah tahu lah dan paham proses kehamilan itu seperti apa. Memang kau yang bodoh. Lanjutkan. Baik, Tuan. Giliran penjelasan proses melahirkan. Bibir Saga bergetar saat tayangan video berbagai proses kelahiran muncul di layar. Apalagi saat melihat mimik wajah para ibu yang melahirkan, serta suami yang menemani di sampingnya. Dia terlihat mencengkeram tangannya, membayangkan kalau Dania berada di posisi itu. Hatinya ngilu, tapi wajah Saga berangsur berubah saat dia melihat tayangan selanjutnya, bagaimana ibu-ibu yang baru melahirkan itu menyambut anak-anak dalam pelukan mereka. Tidak ada yang terlihat sedih, wajah mereka bersinar bahagia, walaupun ada di antara mereka yang menitikkan air matanya. Namun bibir mereka tertawa bahagia. Saga, Dokter Harun menepuk punggung Saga. Aku mau punya anak juga. Bahkan Dokter Harun pun terenyuh melihat tawa pasangan bahagia di layar. Tuan, sebaiknya Anda cari calon istri dulu. Han yang menyahut tanpa melirik. Cih, seperti kau bukan jomblo abadi saja. Kesal. Han, kau tidak mau punya anak juga apa? Lihat mereka, lucu kan? Menunjuk layar. Han hanya menoleh menunjukkan wajah ke aku. Dokter Harun rasanya ingin menendang kaki laki-laki itu. Kau mau punya anak berapa nanti? Tidak, bukan itu pertanyaannya. Siapa yang mau jadi ibu anak-anakmu ya? Punya suami segala kamu. Hebatnya Han, hanya melirik tanpa berkedip. Kalian bisa diam? Kata-kata Saga langsung membungkam mulut Dokter Harun. Sementara Han hanya tersenyum tipis penuh kemenangan. Wajah Saga berangsur membaik selepas dari RS. Meeting terakhir sekaligus makan-makan juga berjalan dengan baik. Walaupun laki-laki itu hanya diam sepanjang perjalanan pulang. Tapi Han sudah melihat awan gelisah sudah menghilang. Walaupun masih sedikit menyisa, tapi tidak sebanyak tadi. Selamat istirahat, Tuan Muda. Pulanglah. Baik. Paman udah meletakkan sandal rumah di dekat kaki Saga. Melihat wajah letih Tuan Mudanya. Ada kejadian apa di rumah? Ibu dan Amira tidak mengganggu Nia, bukan? Meminta laporan situasi di rumah. Tidak, Tuan. Nona bersama Aran dan Maya sepanjang hari ini. Jadi ibu ataupun Nona Amira tidak bisa mendekat, walaupun saya lihat Nona Amira beberapa kali ingin bicara dengan Nona Dania. Sejauh ini situasi masih aman terkendali. Pamun yang menempel sepanjang Nona berada di lantai bawah membuat nyali Amira juga menjiut. Baiklah, apa tadi ada tamu? Adik Nona Dania tidak jadi datang hari ini karena harus lembur bekerja. Entah kenapa wajah kecewa istrinya terbayang langsung. Baiklah, istirahatlah. Menepuk bahu Pamun lembut. Terima kasih sudah menjaga istriku. Anda juga selamat istirahat, Tuan Muda. Bahkan hari ini Tuan Muda pulang selarut ini. Pamun masih berdiri di tempatnya sampai Saga menghilang menuju kamarnya. Saga mendapati istrinya sudah terlelap di bawah selimut. Dia berjalan menuju ruang ganti baju. Cukup lama dia menghabiskan waktu. Menarik napas dalam saat melihat istrinya yang terlelap. Lelah hari ini seperti menguap melihat wajah tenang istrinya. Dia pun naik ke atas tempat tidur. Nia, tangan sudah menyentuh bagian kesukaannya. Bibir mulai mencium leher, dan ia menggeliat antara sadar dan tidak. Sayang. Tapi sepertinya dia mengigau karena mengatakannya dengan mata setengah terpejam. Dan benar saja, setelahnya dia kembali terlelap, tanpa benar-benar menyadari kalau suaminya sudah ada di sampingnya. Saga menarik ujung selimut, menarik tali baju tidur yang dipakai istrinya. Nia, ciuman lembut di bahu dan dada yang terbuka. Menggeliat. Nia, kau mau melahirkan anak-anakku? Berapa? 1 atau 2? Menggeliat lagi. Sedikit terusik karena aktivitas tangan dan bibir Saga menyusuri tubuhnya, tapi matanya benar-benar terpejam. Kau mau berapa? Tanya Saga lagi. 10. Tidak tahu apa yang diimpikan gadis itu, tapi angka 10 benar-benar keluar dari mulutnya. Kamu yang minta ya?
Setelah puas, Saga menghentikan aktivitasnya. Aneh. Kenapa harus kau tahu? Kamu yang minta ya? Setelah puas, Saga menghentikan aktivitasnya. Lembut dia bersandar di bawah istrinya, melingkarkan tangan, mencium aroma tubuh Dania sampai dia terlelap dalam selimut mimpi. Pagi yang menggetarkan kamar utama. Suasana yang hening tiba-tiba terguncang oleh teriakan Dania dari kamar mandi. Dania berteriak saat mematung di depan cermin, melihat pantulan dirinya. Bayangan tubuh polosnya yang tervisualisasi dengan sempurna di dalam cermin. Secepat teriakannya, secepat itu pula cekrek. Suara pintu terbuka, terdengar dengan keras. Saga muncul membawa wajah paniknya sambil melihat sekeliling, lalu mendekat segera ke arah Dania. Kenapa? Dania langsung menyambar handuk di gantungan, terkejut melihat Saga yang muncul tiba-tiba. Padahal tadi laki-laki itu masih terlelap saat dia masuk ke kamar mandi. Kenapa berteriak? Apa sesuatu terjadi? Kau tidak apa-apa? Yang ditanya mundur ke belakang, memperbaiki penampilan dirinya. Perlahan dia memakai piyama mandinya. Melihat wajah panik Dania, Saga mulai tergelak. Menyadari teriakan istrinya. Kenapa? Tertawa sambil menarik ujung handuk yang dipakai Dania. Mau lihat semerah apa wajahmu sekarang? Tangan akalnya sedang menarik tali pengikat handuk mandi milik istrinya. Semakin menikmati wajah panik Dania. Kau melakukan apa semalam saya? Dania menepis pelan tangan Saga. Apa? Aku tidur? Dengan jawaban polos tidak tahu malu. Lalu ini apa? Dania menarik handuk menunjukkan lehernya. Ini laki, ini apa? Tanpa sadar membuka handuknya, menunjukkan tanda bukti yang tadi ditutupi dengan susah payah. Dia bahkan tidak merasa malu karena melakukannya dengan refleks. Tadinya ingin menangkap basah pencuri, tapi malah dia yang wajahnya merah padam. Wah, kau sedang menggoda aku sekarang. Dania tersadar dengan apa yang ia lakukan. Langsung terbelalak matanya, secepatnya dia merapikan piyama handuk, mengikat tali pinggang dengan kencang. Nia, sambil tersenyum penuh makna. Tidak, mundur ke belakang. Aku tidak menggodamu sayang, aku hanya menunjukkan tanda bukti kejahatanmu. Apa? Kejahatan? Saga tertawa mendengar istilah yang dipakai Dania. Sejak kapan mencintai istri sendiri disebut kejahatan? Meraih dagu Dania, dan dengan cepat sudah merasai bibir merah itu. Dalam, semakin dalam, tubuh mereka sudah membentur cermin. Memberontak, takut Saga tidak bisa menahan dirinya, tapi tentu sia-sia, kedua tangannya sudah ditarik ke atas. Bahkan laki-laki itu hanya perlu satu tangan, dan tangan satunya sudah merajai entah bagian tubuh yang mana. Aku belum selesai datang bulan, tuan muda. Aku juga belum mandi. Jangan cium-cium. Akhirnya mereka mandi bersama, dan ia duduk di dalam bak mandi, sementara Saga membasuh tubuhnya perlahan. Guyuran air hangat membasahi tubuh Dania, dibumbui dengan ciuman di sana sini. Nia pelan mengambil spons, menggosok setiap bagian tubuh Dania dengan busa melimpah. Ya, kau ingat saat pertama kali kita mandi bersama? Ingatan Dania langsung berlarian di awal-awal pernikahan mereka. Saat tidak tahu malunya, Saga melepaskan pakaian dan masuk ke dalam kamar mandi. Saat itu dengan wajah merah dan malu, dia bahkan harus membasuh kepala Saga. Memang itu bisa disebut mandi bersama? Kau yang tidak tahu malu mengotori mata polosku? Tidak, aku tidak ingat. Wajahnya sudah memerah padam karena malu mengingat kejadian itu. Untung saja Saga ada di belakang punggungnya, jadi tidak melihat mimik wajahnya yang sekarang. Kau menyumpahi aku apa saat mencuci rambutku? Mulai membasuhkan air dari kepala, mengusir busa agar berlarian turun. Kau tahu ya, kalau aku membencimu saat itu, aku tidak mau bilang. Kau akan tetap murka walaupun peristiwa itu sudah lama berlalu kan? Dasar pendendam. Sayang, aku tidak menyumpahimu kok, sumpah. Saga tertawa mendengar kata-kata Dania. Dia menghentikan tangannya, lalu meraih pipi Dania, menciumnya lembut. Kau tidak penasaran apa yang aku pikirkan saat itu? Tersenyum, tapi senyum jahat yang muncul membuat Dania kehilangan rasa penasaran yang muncul tadi. Tidak sama sekali, jangan katakan. Dania menggeleng. Aku bahagia sekarang sayang. Sejujurnya Dania penasaran, tapi dia benar-benar belum berani menengok waktu yang lalu dan hanya menjadikannya sekedar kenangan semata. Awal-awal pernikahannya akan selalu menjadi mimpi buruk baginya.
Dia berharap dengan menguburnya rapat dan tidak pernah mengungkitnya akan jauh lebih baik. Ya, saat itu aku hanya senang saja melihat wajah pucatmu. Pikiran Saka juga kembali saat itu. Kau yang membenciku, tapi bisa setegar itu tersenyum. Entah kenapa, terlihat mulai menggemaskan. Nia sudah memakai piyama handuk sambil keluar dari kamar mandi, bercermin di ruang ganti baju. Saka memeluk tubuh Nia dari belakang saat gadis itu mengambil pakaiannya. Iya sayang, lepaskan dulu, aku mau mengambil bajumu. Saga malah menjatuhkan kepalanya di bahu Dania, mencium leher gadis itu. Hentikan, jangan menggangguku. Semalam kau bilang mau punya anak 10 dariku loh. Apa? Apa? Sudah gila ya? Kapan aku mengatakannya? Saga tertawa mengingat apa yang dia lakukan semalam. Sayang, kapan aku mengatakannya? Semalam? Bohong, aku bahkan tidak melihatmu pulang semalam. Benar, kau sampai merengek mengatakannya? Pokoknya anak 10. Gila ya? Dania meraba lehernya. Semua bekas tanda merah ini? Tidak. Apa dia sampai segila itu semalam? Mulai malu kalau benar-benar secara tidak sadar dia melakukan hal gila saat tidur.